Selamat pagi untuk Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang sharing kelompok. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama itu Deborah Angelia Hasulian, yang kedua itu Friska Natalia Bukit, yang ketiga Sarmaida Sagala, dan yang keempat Beni Papia sendiri. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Deborah Angelina Sugian dari kelompok ke-10. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sharing kelompok. Sharing kelompok adalah sebuah pemakaian secara bersama atas sumber daya atau ruang. Dalam arti sempit merujuk pada sebuah penggabungan negara secara baik alternatif, terbatas atau inherent. Sekian dari penjelasan saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Friska Natalia dari kelompok 10. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan sebelum melakukan sharing kelompok. Yang pertama itu perkenalan diri. Perkenalan diri itu di mana kita satu persatu memperkenalkan diri kita agar orang lain dapat mengenali kita. Yang kedua itu menggunakan bahasa yang umum. Menggunakan bahasa yang umum berarti menggunakan bahasa yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari dan juga menggunakan bahasa yang sopan. Yang ketiga itu membuat parking lot. Membuat parking lot berarti menggunakan topik atau bahan pembicaraan yang terlebih dahulu kita simpan untuk didiskusikan atau dibicarakan kembali. Yang keempat itu usahakan semua anggota kelompok berbicara. Itu berarti kita semua dalam satu kelompok berhak mengambil bagian untuk dijelaskan dan juga bertanggung jawab atas bagian-bagian yang telah kita ambil. Yang terakhir itu berpikiran terbuka. Berpikiran terbuka itu berarti kita harus terbuka menerima pendapat, kritik, atau saran dari setiap kelompok, baik itu kelompok kita ataupun dari kelompok orang lain. Perkenalkan, nama saya Sarmaida Sagala dari kelompok 10. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa manfaat dari sharing kelompok. Yang pertama, mengembangkan sikap dan kerjasama dalam sebuah tim. Yang kedua, meningkatkan pemahaman materi pelajaran yang diajarkan di sekolah maupun di kampus. Yang ketiga, membantu teman meningkatkan kemampuan belajarnya. Yang keempat, menumbuhkan rasa sosial di antara sesama. Perkenalkan, nama saya Beni Papia Sembiring. Saya dari kelompok 10 dengan mata kuliah pastoral dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sharing kelompok. Yang pertama, pembentukan tim. Pembentukan tim merupakan pembentukan yang meningkatkan hubungan sosial yang sering ditugaskan dalam kelompok secara kolaboratif. Yang kedua, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan interaksi antara 3 atau lebih orang yang saling berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, polarisasi. Polarisasi merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan untuk mempengaruhi sikap atau tindakan kelompok tertentu. Yang keempat, kepemimpinan. Kepemimpinan ini merupakan faktor yang mempengaruhi komunikasi kelompok dan keefektifan kelompok. Yang kelima, diskusi panel. Nah, di diskusi panel ini merupakan diskusi khusus yang dilakukan dan saling berinteraksi baik secara tatap muka maupun tidak langsung. Yang keenam ini adalah forum atau ceramah. Pada tahap sharing ini merupakan proses tanya jawab yang dilakukan setelah diskusi sebelumnya dilakukan. Yang ketujuh, berbagi informasi. Berbagi informasi ini merupakan kelompok yang saling berinteraksi dengan tujuan untuk mendidik dan belajar dari anggota tim lainnya atau kelompok setim lainnya. Yang kedelapan, rapat. Rapat ini merupakan pemilahan dan pemilihan gagasan atau ide, kemudian menempatkannya ke dalam sebuah daftar yang rinci. Yang kesembilan adalah ini yang terakhir, yaitu penyelesaian masalah.
Di dalam tahap ini, sharing kelompok ini, penyelesaian masalah ini merupakan kelompok ditempatkan pada sebuah dilema dalam mengambil keputusan guna menyelesaikan masalah. Sekian dari penjelasan saya tentang sharing-sharing kelompok. Terima kasih.